Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalin, nama saya Hadi Arianto. Ini video pertama saya. Saya mau nge-review film dari rilisannya Netflix, Extraction, yang lagi booming banget dan lagi banyak di-review sama reviewer di luar sana ya. Oh iya, saya mau jelasin, pertama-tama saya bukan orang film, saya bukan orang eh, yang berada di belakang layar, saya bukan orang videografi, pokoknya saya nggak ada hubungannya dengan dunia perindustrian film ya. Saya hanya seorang penikmat film-film ya, terutama film series ya. Warning ya, ada spoiler alert, jadi buat yang belum nonton dan nggak mau ada cerita-ceritanya yang kebuka di review ini, lebih baik nggak usah ditonton atau cari review yang lain aja. Oke, film Extraction ini bagus actionnya, begitu bagus actionnya, non-stop action gitu. Kita disuguhin dari director filmnya Endgame, Avengers Endgame, The Russo Brothers ini emang fenomenal banget gitu. Waktu bikin Endgame kan keren banget hasilnya, dan ya paling nggak dari situ kita bisa expect film Extraction ini bagus gitu. Oke. Nah, catatan saya kayak gini ya. Film ini color tone-nya, kita lihat dari color tone-nya dulu ya. Color tone-nya itu agak-agak lebay ya, maksudnya terlalu yellowish gitu, terlalu kuning banget, dan untuk ngegambarin daerah Bangladeshnya tuh lebay banget, terlalu yellowish, terlalu greenish. Kalau kita compare sama mungkin Black Hawk Down, dia mau ngegambarin situasi di daerah sananya juga nggak perlu lebay, karena film ini tuh minusnya satu, color tone-nya agak-agak lebay. Nah, terus masuk ke sinematografinya ya. Ini ada satu adegan yang sampai long shot sampai 11 menit ya. Ini jadi catatan juga. Bagus. 11 menit ini action, full action, 11 menit hardcore, bagus gitu. Tapi yang saya lihat waktu menit-menit awalnya tuh ada sedikit shaky camera ya, wajar lah karena ini kan film action gitu, dan dia mau ngambil sampai 11 menit non-stop take gitu, keren. Dan ini saya nggak tahu ini sampai berapa kali take, ini keren banget. Tapi yang jelas itu jadi nilai positif ya. Oke, nah terus film ini jadi catatan juga nih, pace-nya itu di awal itu kencang banget gitu, cepet banget, sampai action terus non-stop gitu, sampai mungkin setengah jam lebih tuh isinya tembak-tembakan, berantem, meledak. Oke, itu pace-nya itu kadang, makanya jadi catatan, kadang cepet banget di awal-awal, tapi begitu masuk dia di ceritanya malam hari, kok mendadak jadi lambat banget gitu pace-nya tuh. Jadi terlalu lambat. Nah, kemudian masuk ke di siang harinya, kemudian itu jadi cepet lagi. Nah, itu jadi catatan tuh, kok jadi dari kenceng banget jadi lambat banget gitu. Itu jadi catatan. Nah, terus actionnya. Nah, actionnya ini sebenarnya kalau yang saya lihat ya, ada scene-scene yang kurang detail gitu. Maksudnya ini jadi tanda tanya. Ada adegan sniper scene-nya itu ya, jadi nilai plus, karena ya oke lah, film action ada sniper scene-nya, oke bagus. Tapi jadi catatan juga,
catatannya gini, si Chris Hemsworth-nya ini waktu di jembatan itu kan ini udah open, maksudnya ini udah open gunfight gitu. Ngapain juga dia pakai bawa senjata modelan M4 series gitu ya, M4 RIS, seri M4 yang pakai RIS, tapi udah open fight, udah open battle, tapi masih pakai silencer. Nih tujuannya apa gitu? Sedangkan si snipernya, dua-duanya itu ya, si kapten polisi yang ada di sisi lawan, kemudian si temennya si Chris Hemsworth-nya ini di sisi temennya itu justru nggak pakai silencer itu senjatanya. Ini kan jadi tanda tanya. Itu satu. Terus yang kedua, ada adegan dia bisa nembak si kapten polisi dari sisi musuhnya itu, si kapten polisi Bangladeshnya itu, jarak sekian, mungkin bisa sampai kilometeran ya, ratusan meter sampai 1 kilometer lebih mungkin ya. Itu bisa single shot kena, tapi dia nembak anak kecil yang berhasil ngelukain si Chrisnya itu nggak kena itu, padahal jaraknya cuman puluhan meter, mungkin 10-20 meter, tapi nggak kena. Ini kan jadi tanda tanya juga, kan dia sniper, istilahnya marksman. Nah ini jadi tanda tanya, apa motifnya? Apa karena dia nggak tega mau ngebunuh anak kecilnya itu atau gimana gitu kan, jadi tanda tanya. Terus detailnya lagi yang jadi catatan banyak orang mengenai penggambaran si kota Dhaka-nya itu di Bangladeshnya itu, maksudnya digambarin di situ kok ada musik-musik India di Bangladesh gitu, padahal si Dhaka dan Bangladesh itu punya musik industri sendiri gitu, punya ciri khas sendiri, tapi kenapa musik-musik India gitu yang ditampilkan gitu. Ini kan orang sananya juga jadi banyak yang protes mengenai detailnya ini, padahal ini film diproduseri oleh The Russo Brothers gitu. Nah, terus ada lagi catatan aksennya, aksen gaya bicara orang-orang Bangladeshnya itu kok jadi kayak gaya bicaranya orang India, padahal antara orang India dan orang Bangladesh itu aksennya jauh berbeda. Mungkin kalau bisa digambarin kayak lo mau menggambarkan Jakarta tapi syutingnya di Kuala Lumpur, kan agak-agak nggak nyambung gitu. Orang-orang yang tahu budaya di sana kan jadi ini nggak sinkron, nggak match gitu. Oke, itu jadi catatan juga. Terus masuk lagi ke alur ceritanya ya, ini mungkin emang mau ngandelin actionnya ya, jadi nggak ada plot twistnya itu ada 1-2 ada, tapi ya udah ketebak aja gitu, ngalir aja gitu, dan hampir nggak ada dramanya gitu. Dan endingnya ini nih yang pasti kita, ending dari film ini nih bikin kita tanda tanya, itu si Chrisnya itu apakah nanti mati atau ada kelanjutannya. Nah makanya mohon maaf kalau ada spoilernya gitu. Oke, jadi film ini saya rekomendasiin buat penyuka film yang film-film action ya, untuk nonton actionnya aja sih, nggak usah dibawa, nggak usah dicari dramanya atau ceritanya gitu. Yang penting kita nikmatin actionnya aja dah. Mungkin kalau bisa saya kasih nilai dari 7 sampai 10, saya mau ngasih nilai 7 pas gitu ya, nggak ada lebih. 7 pas itu juga karena keren dari sisi actionnya gitu. Oke, itu aja dari saya, Hadi Arianto. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.